kembali lagi bersama aku di Pasukan Hendra Aziza di Shatter Podcast Edition episode 3. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Masih semangat gak nih? Oh iya, seperti biasa, kali ini aku gak sendirian ya tentunya. Hari ini aku ditemani sama Yunian dari PSDM BEM MIPA di Universitas Jenderal Sudirman. Oh iya, mungkin bisa langsung kita sapa aja kali ya. Halo Yunian, apa kabar? Halo halo semuanya, kabar baik banget. Nah, semangat banget nih teman-teman kedengarannya. Oh iya, sebelumnya aku mau tanya nih sama Yunian, gimana sih perkuliahan di Yunian di semester 3 ini, aman-aman aja nggak sih sejauh ini? Sejauh ini sih lumayan merasa banget capeknya, hektiknya gitu karena tugasnya juga udah banyak. Kemudian kepanitiaan juga lagi pada jalan gitu ya. Dan juga aku merupakan staff dari PSDM BMKM MIPA yang juga lumayan riuh gitu tiap harinya. Jadi lumayan. Bener banget sih ya, pasti kebayang gimana sibuknya gitu. Nah, dari ini sendiri aku mau tahu dong gimana nih perasaannya bisa diajak di Bincang Podcast seperti kali ini. Suatu kehormatan buat aku, seneng banget pastinya karena kapan lagi gitu ya aku bisa ngobrol lebih dekat, lebih intens sama teman-teman Himafi dan juga sama teman-teman yang mendengar. Waduh, seneng banget nih teman-teman. Oh iya, ini tahu nggak sih kali ini kita mau bahas apa? Bahas apa ya? Kayaknya yang lagi menarik di Mima tuh Sipong nggak sih? Iya, bener banget. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem poin nih teman-teman. Penasaran nggak sih kira-kira sistem poin itu kayak apa? Terus penting nggak sih kira-kira buat kita semua sistem poin itu? Terus ada tips-tipsnya sendiri nggak buat cara kita raih sistem poin itu gimana gitu? Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja aku mulai Shatter Podcast Edition episode 3 kali ini yang bahas tentang sistem poin. Kira-kira penting nggak sih? Nah, sebelumnya aku mau tanya dong sama Uni ini dari angkatan berapa sih? Aku angkatan 2020. Nah, waduh, sejauh ini gimana nih pengalaman organisasi ini udah mulai kerasa aktifnya gitu? Atau selama ini ada kayak kita struggle yang sendiri gitu? Hektiknya pasti karena aku merupakan staf PSDM gitu ya, pengembangan kaderisasi, jadi lumayan berasa gitu gimana cara kita untuk meningkatkan kaderisasi di MIPA yang memang yang namanya MIPA ya nggak jauh dari langkah, nggak jauh dari ya praktikum dan lain-lain gitu. Jadi memang agak susah membangun jiwa organisasi di mahasiswa MIPA ini. Medis waktunya sih ya. Terus kalau menurut ini sendiri kan sistem poin itu kayak gimana sih? Terus penting nggak sih kalau dari ini sendiri sistem poin itu? Oke. Sistem poin merupakan sebuah sistem yang mana mengharuskan setiap mahasiswa itu mengumpulkan 100 poin selama mereka menjadi mahasiswa di FIPA Unsur. Menurut aku sistem poin cukup penting karena itu tadi kurangnya minat mahasiswa MIPA terkait organisasi, jadinya mengharuskan kita Kementerian PSDM untuk mengangkat SIPO di FIPA ini. Wah, nah kalau sistem poin sendiri itu kira-kira ada targetnya nggak sih, kayak misalnya kita sampai berapa poin atau kita selama organisasi itu harus banyak-banyakin poin kita atau apa sih? Ada, tentunya ada. Untuk angkatan 2023, angkatan mahasiswa baru itu mengumpulkan 100 poin. Untuk angkatan 2022, angkatanku itu hanya 75 poin. Untuk angkatan 2021 cukup 50 poin dan angkatan 2020 itu 25 poin. Wah, nah aku dengar nih katanya sistem poin itu kan harus kumpul 100 ya buat di angkatan 23 ini. Nah, kira-kira kalau misalkan sistem poin itu nggak kumpul ada konsekuensinya nggak, kayak dampaknya kenapa gitu? Kalau misalkan kumpul tuh sayang banget ya teman-teman, karena memang pada dasarnya sistem poin ini kita buat untuk nantinya menjadi syarat dari museum gitu. Jadi kalau memang sistem poinnya itu belum terkumpul sesuai poin yang sudah kita tentukan tadi gitu, otomatis belum bisa mengajukan syarat untuk museum. Tapi nggak perlu khawatir karena jumlah poin ini sudah menjadi kesepakatan bersama yang harapannya memang tidak memberatkan teman-teman. Wah, menarik deh teman-teman. Oh iya, buat sistem poin ini kan
kita kan harus mulai dari organisasi. Nah, banyak nih mahasiswa-mahasiswa di MIPA yang masih kayak takut buat organisasi, entah itu dia takut keluar dari zona nyamannya sendiri, atau dia masih ragu kayak apa aku bisa kayak berproses di organisasi ini, aku masih takut gitu. Nah, dari diri sendiri ini ada nggak sih tips-tipsnya buat keluar dari zona nyaman itu kayak gimana? Oke, sebetulnya gini, banyak juga teman-teman aku yang bilang takut untuk memulai organisasi karena memang dari SMA, mungkin dari zaman mereka sekolah, mereka bukan tipe anak yang ikut organisasi. Pun dengan aku, waktu aku SMA, aku skeptis banget tentang organisasi. Kayak apa sih organisasi gitu, ngapain sih gitu. Orang lain udah pulang, kita belum pulang, orang lain lagi ngerjain tugas, kita masih rapat dan lain-lain gitu. Tapi menurutku setelah masuk sini, setelah menjadi seorang mahasiswa, aku rasa kita memang harus melakukan perubahan, kita harus berkembang setiap harinya gitu. Jadi mau gak mau kita harus mencoba keluar dari zona aman, tetapi harus tetap ada di zona aman gitu. Jadi jangan sampai kita pengen berusaha ikut deh organisasi, ikut kepanitiaan gitu, tapi akhirnya itu ujung-ujungnya malah jadi toxic productivity, itu malah nggak boleh gitu. Jadi menurutku memang keluar dari zona aman itu penting, tapi tetap harus memperhatikan zona aman, Harus tahu porsinya, betul. karena untuk melatih diri kita juga ya. Nah, kalau dari Yulia sendiri nih, apa nih harapannya buat teman-teman maba atau teman-teman yang mungkin belum bisa berproses, belum berani berproses di organisasi, mungkin ada? Oke, kalau dari aku sendiri harapannya jangan pernah takut untuk memulai langkah baru, karena balik lagi kalau memang kita nggak nyoba kita nggak akan pernah tahu rasanya gitu. Jadi buat teman-teman maba nih, kan sekarang ada beberapa oprek kepanitiaan, kemudian ada VIP, internship BMK MIPA juga, atau mungkin nantinya ada beberapa oprek yang dilakukan sama lembaga-lembaga UKM gitu. Sok aja nggak apa-apa diikutin selama misal kalian merasa kalau itu nyaman sama diri kalian, kalian merasa bahwa itu memang bagian dari kegemaran kalian, kesukaan kalian, hobi kalian, nggak apa-apa ikutin aja. Karena dari situ kita belajar kalau memang berorganisasi atau melakukan kegiatan itu nggak semenyeramkan itu kok gitu. Jadi santai aja. Nah, benar teman-teman. Jadi kita jangan takut buat memulai atau menambah pengalaman kita di organisasi. Nah, ini kan bakal banyak oprek, jadi jangan ngajuin teman-teman. Oke. Nah, dari Yulia sendiri ada nggak sih motivasi yang mau disampaikan untuk maba-maba angkatan 2023? Intinya semangat terus, apapun yang terjadi itu pilihan kita. Tetap mencoba memulai langkah baru, semangat terus ngelapraknya, jaga kesehatan, dijaga terus senangnya juga. Intinya jangan pernah takut keluar dari zona aman, tapi tetap harus berada di zona aman. Nah, benar tuh teman-teman, jangan lupa dikerjain lapraknya. Nah, oke, mungkin perbincangan Cinta Podcast edition episode 3 kali ini aku cukupkan sampai sini aja kali ya. Buat junior, aku mau ucapin makasih banyak karena udah mau diajak buat bincang podcast bareng bersama aku kali ini. Terima kasih juga, terima kasih semuanya. Oke teman-teman, karena kita udah di ujung episode nih, aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman semua yang gak pernah bosan buat ikutin terus podcast Himafi. Jangan lupa juga untuk dijaga semangatnya teman-teman.